Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa pada hari ini. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan Yesus. Di musim di mana hujan, dingin, berbagai hal yang sedang terjadi, ada banjir, ada longsor. Kita turut berdoa kepada mereka yang mengalami musibah. Dan kita berdoa, Tuhan tolong bangsa kita, tempat-tempat yang terjadi musibah, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi mereka kekuatan, jalan keluar. Demikian juga Tuhan beri hikmat kepada pemerintahan, supaya pemerintahan kita bisa mengatasi banjir yang terjadi di berbagai tempat saat ini. Mari kita datang menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Allah, biar hati kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dengan hadir-Mu ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuh dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih.
hanya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terkadang kita merasa tidak ada jalan terbuka, tapi dalam Tuhan Yesus ada jalan terbuka. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun
Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mau tetap percaya, kami mau tetap percaya, kami tetap percaya janji-Mu ya dan amin. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya janji-Mu ya dan amin. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah yang meninggikan nama-Mu, diberkatilah yang percaya padamu. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan janji-Mu, kami percaya rencana-Mu bagi kami. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami tetap percaya, kami tetap percaya. Di saat tidak ada jalan terbuka, kami tetap percaya. Bagi-Mu tak ada yang mustahil, bagi-Mu tak ada yang tak mungkin. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Allah yang sanggup memberkati kami, memulihkan kami, menguatkan kami, menolong kami. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur, kami percaya, kami percaya setiap janji-Mu. Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti. Apapun situasi kami kan berkata Engkau Allah yang mengerti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia mengerti, Dia peduli, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita
Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa sebentar Tuhan buat situasi banjir dan longsor di berbagai tempat yang terjadi tanah karo, bahkan di kota Medan, di berbagai tempat di Indonesia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Tuhanlah yang bisa meredakan hujan saat ini, supaya banjir surut. Tuhan jugalah yang memberikan kekuatan penghiburan kepada korban-korban musibah, baik tanah longsor, baik banjir. Tuhan juga memberikan hikmat kepada pemerintahan kami, kepada rakyat, untuk bisa menjaga kondisi keadaan lingkungan yang baik, membuang sampah pada tempatnya, untuk memelihara pohon, menjaga pohon. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hiburkan dan pulihkanlah keadaan yang saat ini tidak baik yang dialami oleh beberapa orang dari penduduk Indonesia ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Jangan bertengkar. Saya rindu supaya kita anak-anak Tuhan tidak pernah bertengkar lagi. Ya, saya sudah bertahun-tahun tidak pernah bertengkar lagi. Tidak mau bertengkar dengan siapapun. Puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan saya dimampukan. Saya tidak sempurna, tapi tekad saya, keputusan saya adalah anak Tuhan Yesus, pembawa damai. Mana lagi menjelang suasana Natal, kita akan banyak merayakan Natal. Yesus adalah Raja Shalom, Raja Damai. Maka kita merayakan Natal itu dengan damai sejahtera Allah. Bukan karena acaranya mewah, bukan karena pakaian baru, bukan karena acaranya di mall, di hotel. Bukan. Tapi kita merasakan damai sejahtera itu karena lahirnya Yesus di hati kita. Lahirnya Raja Shalom, Raja Damai di hati kita. Maka Tuhan Yesus pertama sekalipun ketika Dia bangkit, Dia selalu berkata, Shalom Aleichem, damai sejahtera bagimu. Maka kita anak-anak Tuhan Yesus, sebelum masuk rumah orang, kita terbiasa berkata, Shalom Aleichem, damai sejahtera bagimu. Shalom, para pengkhotbah juga berkata Shalom, sebagai ungkapan damai sejahtera bagimu. Saudara yang saya kasihi, Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai sejahtera, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi ciri anak-anak Allah itu adalah pembawa damai sejahtera. Roma 14 ayat yang ke-17, kerajaan Allah adalah bukan makanan, bukan minuman, bukan pakaian, bukan hal-hal dunia ini. Tapi kerajaan Allah itu adalah damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Roma 14 ayat 18 dikatakan, hendaklah para pelayan-pelayan Tuhan melayani Tuhan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kebenaran. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan, supaya kita sadar bahwa kita anak-anak Tuhan, tidak pernah bertengkar lagi. Jangan mau bertengkar dengan siapapun. Saya melatih diri saya untuk tidak mau tersinggung.
Saya melatih diri saya untuk tidak mengeluh. Saya melatih diri saya untuk tidak pernah bertengkar dengan siapapun. Termasuk orang yang menyakiti hati saya. Termasuk orang yang mungkin tidak suka dengan saya. Karena saya sadar identitas diri saya. Saya sadar ID cardku. Statusku adalah anak pembawa damai. Anak Tuhan Yesus. Ada kalanya untuk berdamai itu perlu mengalah. Dan saya tidak sungkan-sungkan mengalah dengan siapapun. Tapi saya tetap menyampaikan apa yang menjadi harapan. Apa yang menjadi semestinya, apa yang menjadi kebenaran. Tapi kalau tidak ditanggapi, ya sudah. Saya percaya Tuhan lebih sanggup membela saya daripada saya membela saya. Hari ini saya mengajak saudara di Yakobus 4 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu. Nah, pertengkaran itu dimulai dari hawa nafsu. Dalam diri kita mengingini, ingin menang. Ingin diakui. Ingin dilihat orang hebat. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Lihat orang yang bertengkar, kalau nggak terpenuhi keinginannya, bisa membunuh. Kamu iri hati dan dia jadi iri hati. Tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Ketika harapanmu nggak tercapai, nafsumu nggak tercapai, keinginanmu tidak tercapai, kita bisa menjadi bertengkar. Dan kamu berkelahi. Filipi 4 ayat 2 dikatakan, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Pada ayat pertama dan ayat yang kedua, kenapa ada orang bertengkar? Kenapa ada orang berkelahi? Tidak sedikit kadang-kadang kita jumpai di jalanan berkelahi. Ibu-ibu dengan ibu-ibu berkelahi. Beripar, bereda, bisa bertengkar dan berujung berkelahi fisik. Nah saudara, ayat pertama Yakobus 4 ini. Dalam kitab Yakobus 4 dikatakan jelas. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi ketika keinginan saya tidak tercapai, ketika kemauan saya tidak tercapai, target saya tidak tercapai, saya marah. Hawa nafsu itu bicara adalah dia dikuasai oleh keinginan, kemauan, ingin menang, ingin pembuktian, ingin diakui. Sehingga jatuh dalam pertengkaran dan perkelahian. Kita anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Alkitab berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 20, 21. Ayat 21, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berilah makan dan minum seterumu. Bapak Ibu yang saya kasihi, orang yang bertengkar itu menurut Amsal 13 ayat 10 adalah orang yang angkuh, orang yang sombong. Jadi kalau bapak dan ibu masih bertengkar, kalau saya masih bertengkar, berarti dalam diri saya masih ada keangkuhan, kesombongan.
dalam diri Bapak Ibu masih ada keangkuhan dan kesombongan itu. Bisa saya katakan orang yang bertengkar itu adalah orang sombong. Menurut Amsal 13 ayat 10. Orang yang punya keinginan, hawa nafsunya tidak terkendali. Sehingga bisa berkelahi, bisa membunuh, iri hati. Saudara, saya mengajak kita semua, sadarilah identitas dirimu sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya di bulan Desember, menjelang Desember ini atau di Desember kita karena banyak merayakan Natal maka kita akan damai-damai. No, jadilah itu gaya hidupmu Bapak Ibu. Alkitab bilang begini, ada seseorang datang beribadah, tapi dia gak berdamai dengan saudara-saudaranya. Firman Tuhan berkata, tinggalkan ibadahmu, berdamai lebih dahulu, baru beribadah. Jadi bisa saya katakan berdamai itu lebih utama dulu dikerjakan, baru ibadah. Atau oke lah ibadah, habis beribadah berdamai. Saya pikir itu boleh saja. Karena mungkin gak ada kekuatan untuk berdamai. Gak ada kekuatan untuk mengalah. Dengan kita beribadah, kita bersekutu dengan Tuhan, kita dapat kekuatan untuk mengalah, untuk berdamai, untuk menerangkan dengan lembut, menerangkan dengan kasih Kristus. Sangat sedih kalau kita menjumpai keluarga Kristen, suara kuat-kuat, bapak menyalahkan mama, mama menyalahkan bapak, orang tua menyalahkan anak-anak, anak-anak saling menyalahkan. Bayangkanlah rumah itu penuh dengan pertengkaran, suara kuat, bentakan, banting pintu, kata-kata binatang. Masih banyak terjadi itu di keluarga Kristen. Ingat Mazmur 133 ayat 1, 2, dan 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup rukun dan damai. Seperti minyak Harun dari kepala ke janggut, ke leher ke jubahnya. Ayat 3 dikatakan, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Lihat, ketika bertengkar bapak mama, maka itu turun nanti ke anak cucu, suka bertengkar. Saudara, suasana sorga di rumah itu adalah, kalau di rumah itu penuh damai, sejahtera Tuhan. Bukan karena rumah mewah, punya AC, punya mobil, rumah yang begitu luks, no. Kalau di rumah itu tidak ada damai sejahtera, rumah itu seperti neraka. Saya berdoa di rumah Bapak Ibu penuh dengan damai sejahtera. Apapun persoalannya, mari rendahkan hatimu. Ingat, orang yang rendah hati tidak mau bertengkar. Matius 11 ayat 39 ayat 29, Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan tenang. Orang rendah hati itu cirinya adalah tenang. Boleh tegas, boleh. Karena untuk menyampaikan kebenaran kadang-kadang kita harus tegas. Tegas, tapi kita tetap tenang. Tapi lihat orang-orang yang sombong, orang yang angkuh, sedikit tersinggung. Dan sedikit-sedikit marah, mengamuk, berkelahi, kata-kata kasar, suara berteriak. Benda dicampakkan. Ada loh, saya menjumpai orang handphonenya dicampakkan. Padahal harga handphone berapa? 5 jutaan. Tapi karena dia tidak bisa menguasai dirinya. Amsal 16 ayat 32 dikatakan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ketika saya sabar, saya disebut seorang pahlawan. Ketika saya bisa menguasai diri saya disebut Alkitab bisa merebut kota. Artinya orang yang sabar, orang yang bisa menguasai dirinya akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, apa persoalan dalam keluargamu? Kenapa tidak siap-siapnya bertengkar? Kenapa tidak siap-siapnya saling menyakiti, saling marah-marahan? Saya berdoa, ada di antara Bapak Ibu yang bertumbuh dewasa. Saya sering sampaikan di khotbah saya, yang waras mengalah. Untuk berdamai itu penting ada mengalah. Untuk berdamai itu penting ada yang mau mengalah. Yang mengalah itu bukan kalah. Yang mengalah itu menang di hadapan Tuhan.
Yang mengalah itu artinya kupercayakan masalah ini di tangan Tuhan. Itu lebih powerful. Ketika saya misalnya lah mengalah kepada istri. Katakan kami contoh ada perdebatan. Maka yang saya lakukan adalah mengalah. Mengalah bukan kalah. Mengalah itu menang di hadapan Tuhan. Ketika saya mengalah itu artinya saya serahkan kepada Tuhan masalah ini. Itu artinya Tuhan lebih hebat mengatasi masalah ini. Enggak salah saya menyampaikan kebenaran, harapan. Tapi kalau ujungnya bertengkaran dengan teman-teman pendeta, dengan teman tetangga, dengan teman kerja, enggak ada gunanya. Itu mencoret citra diri kita anak-anak Tuhan. Saya mengajak jadilah pribadi yang mau mengalah. Kalau ada yang mengalah di antara suami istri, pasti enggak bertengkar. Bisa dikatakan yang bertengkar itu adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Yakobus 3 ayat 16 dikatakan bahwa kekacauan dalam keluarga diawali dengan mementingkan diri sendiri. Ketika saya egois, istri saya egois, pasti kami berantem terus. Nah, istri saya tidak egois, saya egois, berantamnya lebih cepat reda. Kalau istri saya tidak egois, saya percaya sorga di rumah saya. Jadi menjadikan sorga itu adalah ketika kita mau mati kepada egois kita. Ketika kita mau mati kepada mementingkan diri sendiri. Kita mau belajar mengutamakan orang lain. Mendengarkan anak-anak, mendengarkan pasangan kita. Saudara yang saya kasihi, terlalu banyak masihan orang Kristen yang mudah bertengkar. Dan berujung perkelahian, berujung tidak cakapan. Di mana-mana kita jumpai. Apalagi ini tahun politik. Saya berdoa, siapapun saudara mendengarkan ini, jadilah pembawa damai. Jadilah pembawa ketenangan dimanapun engkau berada. Saudara yang saya kasihi, Mazmur 37 ayat 37 bilang begini. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Pada orang yang suka damai ada masa depan. Ibu, jadilah orang yang suka damai. Bapak, jadilah orang yang suka damai. Mungkin ibu berkata, aku aja mengalah, aku capek Pak Pendeta. Percayalah, jerih lelahmu tidak akan sia-sia. Tuhan sanggup mengubah suamimu dengan cara Tuhan. Dengan cara ibu terus mengajak dia berantem, terus kalian saling menyalahkan, suamimu bukan makin baik. Tapi semakin ibu serahkan kepada Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan mengubah suami ibu. Ibu belajar terus. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 7. Jikalau engkau tidak jemu-jemu menabur kebaikan, maka engkau akan menuai kebaikan. Bapak, mungkin bapak melihat istrimu dominan. Istrimu lebih banyak penghasilannya. Istrimu cerewet. Istrimu menyalahkan engkau. Saya mau katakan, jangan mau bertengkar dengan istri. Suami dengan istri itu adalah sekutu, bukan seteru. Iblislah yang menginginkan suami istri jadi seteru. Iblislah yang menginginkan menantu dengan mertua jadi seteru. Iblislah yang menginginkan beripar berseteru. Tuhan tidak. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau kita dengan keluarga mertua hidup rukun dan damai. Saya melakukan itu. Apa yang saya lakukan dengan keluarga mertua, dengan keluarga besar saya? Saya sadar saya pembawa damai. Saya tidak segan untuk mau mengalah demi perdamaian. Dan saya mendoakan keluarga saya tiap malam, tiap hari. Keluarga mertua saya, keluarga saya. Saya doakan tiap malam. Dan saya melihat kuasa Tuhan membuat kami kalau ketemu itu saling enakan. Tidak sempurna. Ini saya bicara pribadi saya kepada mereka. Baik kepada keluarga mertua, kepada keluarga saya merasakan ada damai sejahtera.
Walaupun ada persoalan kadangkala, tetapi kami percaya damai Allah memenuhi pikiranku dan pikiran saya, hati saya. Nah saudara yang saya kasihi, ayat ini dikatakan sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Lihat, orang yang mau mengalah demi perdamaian, Allah menyediakan masa depan. Sebaliknya, orang yang egois, orang yang dikuasai hawa nafsu, orang yang tidak sabar, orang yang bertengkar, orang yang berkelahi, tidak ada masa depan. Nggak usah jauh-jauh, lihat ajalah negara-negara yang suka perang, miskinnya bukan main. Lihat ajalah negara-negara yang damai, makmurnya bukan main. Lihatlah suami istri yang bertengkar terus, hartanya habis. Hidup mereka sia-sia waktu mereka habis. Anak-anak mereka tidak jadi apa-apa. Bapak Ibu, kejar ketertinggalanmu. Saya mengejar ketertinggalan saya. Saya menebus kesalahan masa lalu saya. Dengan cara apa? Saya pembawa damai. Saya membawa kebenaran kepada anak-anak saya. Saya menjadikan diri saya teladan kepada mereka. Bagaimana hidup yang benar. Bagaimana mengelola waktu yang benar. Bagaimana mencintai Alkitab, menghidupi Alkitab. Bagaimana berkarakter yang benar. Saya mengejar kesalahan masa lalu saya. Saya rindu melihat anak-anak saya, keluarga saya hidup rukun damai. Anak saya bakal menikah. Saya rindu melihat pernikahan mereka damai. Ya, akan ada perbedaan, akan ada percekcokan mungkin atau ketidakenakan, pastilah karena dua pribadi yang berbeda dipersatukan. Tetapi kalau mereka sadar mereka anak Tuhan Yesus dan saya bimbing, saya percaya mereka bisa lebih cepat reda. Ada banyak pernikahan enggak cakapan lagi suami istri. Ada banyak pernikahan yang satu pergi kemana, yang satu pergi kemana. Mereka tidak bergandengan tangan lagi. Mereka tidak saling merindukan lagi. Ini yang terjadi. Saya berdoa, Bapak Ibu, biarlah damai Kristus memenuhi pikiranmu. Damai Kristus memenuhi hatimu. Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau. Serahkanlah, ayat 7 dikatakan, ketika kita menyerahkan seluruh khawatir kita, maka damai Tuhan akan mengubah khawatir kita dengan damai. Akan memenuhi hatimu, memenuhi pikiranmu dengan damai Tuhan. Bukankah hidup yang paling bahagia, hidup penuh damai sejahtera? Bukan hidup penuh harta, bukan hidup penuh uang, penuh jabatan, no. Tapi hidup yang penuh damai sejahtera. Saya berdoa kita mengikuti teladan daripada Ishak dalam kitab Kejadian 26 ayat 20 sampai 22. Ini kisah bagaimana Ishak mau mengalah, tidak mau bertengkar, padahal dia benar. Dia benar, dia tidak salah. Dia melakukan bagian dia, tapi ada datang gembala-gembala lain, gembala dari Gerar, daerah lain, merebut sumur yang mereka gali, yang penuh airnya berbual-bual. Tapi Ishak memberi teladan, walaupun dia benar, dia tidak mau bertengkar. Dia mencari sumur yang lain, dan dia mendapatkan air yang berbual-bual. Datang lagi gembala lain, rebut lagi. Dia mengalah lagi, sampai akhirnya dia ketemu air yang lebih membual lagi. Yaitu namanya Rehobot, sumur Rehobot. Air, mata air yang berbual-bual. Orang yang mengalah, orang yang suka damai, ada masa depan. Parbada tidak ada masa depan. Parbabo, parbada bolon, pasti tidak ada masa depan. Banyak orang yang suka bertengkar di mana-mana. Bertengkar itu dua jenis, ada bertengkar aktif, ada pasif. Pasif itu apa? Silent, diam-diaman, gak cakapan. Bayangkanlah kalau kita makan semeja dengan keluarga mertua. Menantu dengan mertua perempuan gak cakapan. Mertua perempuan dengan menantu gak cakapan. Bereda, beripar gak cakapan. Manalah enak makanan itu? Mau ayam gulai, ayam rica-rica, mau ayam apapun itu dibuat.
Kalau kita nggak cakapan makan semeja, jangan-jangan ayamnya hidup karena takut melihat muka kita yang tegang. Jangan sampai seperti itu. Enak makan itu adalah karena kita melihat ada damai, ada sukacita. Bukan makan apa, mau 1 juta pun harga makanan itu, kalau mukanya nggak enak, nggak cakapan, itu rasanya nasi nggak ketelan. Lihat mukanya itu kita takut. Tapi karena kita damai, sukacita, makan sederhana, kerupuk jengkol, Indomie kuah, ada cabai, nasi panas. Jadi lapar aku ingat ini. Kita akan wah ketawa di meja yang sederhana, tikar. Saya paling ingat itu dengan bapak saya almarhum. Di tikar, duduk makan dengan mama, anak-anak, abangku, kakakku, wah, ketawa-ketawa, makan, kakak. Enak makan seperti itu. Bau jengkol tetap bau jengkol, tapi rasanya enak. Tapi kalau suasana di rumah itu menegangkan, makanan yang mahal pun jadi tidak enak, situasi pun mencekam, dan itu akan membuat anak-anak gak betah di rumah. Ya, jadikan rumahmu itu sorga. Ada damai sejahtera Tuhan. Sehingga anak-anakmu itu bilang enak di rumah, pulang sekolah mau ke rumah. Saya ingat itu kalau mau pulang ke rumah. Sekarang pun saya selalu ingin pulang ke rumah. Kenapa? Karena saya merasakan di rumahku itu sorga. Gak ada lagi bertengkar-tengkar. Perbedaan pasti ada. Tapi saya sudah putuskan di rumah saya tidak boleh bertengkar. Bicarakan baik-baik. Apapun masalah, bicarakan baik-baik. Doakan baik-baik. Hadapi baik-baik. Gak perlu berteriak. Gak perlu diam-diaman. Bicara baik-baik. Doa baik-baik. Hadapi baik-baik. Pikirkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Hasilnya pasti baik-baik. Tapi kalau kita udah misunderstanding, misperception, salah mengerti karena kurang mendengar. Belum siap yang satu ngomong, kita sudah jawab. Belum siap yang satu ngomong, sudah dijawab. Itu rumah seperti neraka. Bertengkar dan kemungkinan besar anak-anak sporing. Lebih senang di luar lama-lama. Atau dia pergi ke rumah temannya. Seorang ibu hubungi saya. Anak saya, anak gadis saya lebih suka pulang lama atau dia nginap di rumah kawannya. Kenapa Bu? Saya bilang, ya memang salah kami. Kami bertengkar suami istri. Anak-anak kami capek. Saya juga pernah seperti itu Bapak Ibu. Saya ladeni istri saya bertengkar. Dia pancing, aku mau. Dia jual, aku beli. Habis saya kalau ingat waktu itu, habis. Puji Tuhan, haleluya, itu sudah alumni bagi saya. Saya tidak mau lagi. Mau dipancing, mau dijual, saya tidak ikan. Nggak perlu dipancing-pancing. Saya itu pendeta Suheri Gultom. Saya nggak mau. Siapapun mancing saya, kan jujur aja ya. Kalau ada orang ngomong nggak enak kan ada yang mancing. Coba ibu bapak, pernah nggak dipancing oleh pasangan? Kata-kata yang tidak enak, nada tinggi, mata melotot. Padahal kita benar. Kan itu mancing. Kita benar, kita dituduh, nada tinggi, dari telunjuk begini. Wah itu sangat mancing. Tapi aku sadar Tuhan, aku bukan ikan, gak perlu dipancing dia. Aku anak Tuhan Yesus. Sehingga aku tidak mau dipancing siapapun. Karena saya anak Tuhan Yesus. Saya berhasil. Saya diam, saya sampaikan baik-baik sama istri. Saya sampaikan baik-baik sama anak-anak. Dan akhirnya hasilnya baik. Saudara yang saya kasihi, dimulai dari satu orang yang mau berubah, keluarga itu akan berubah. Alkitab bilang begini, Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, satu orang percaya, seisi rumah akan diselamatkan. Berarti gini, satu orang yang berubah, sekeluarga bisa berubah. Ibu lah yang harus pegang kalimatku ini. Ibu yang harus berubah. Bilang sama Tuhan, Tuhan ubah saya. Supaya lewat perubahanku, keluargaku dimenangkan. Kalau bapak yang dengar khotbah ini, bilang sama Tuhan, Tuhan ubah aku. Supaya lewat perubahanku, keluargaku diselamatkan.
Berhentilah menuntut. Menuntut itulah tempat orang bertengkar. Menuntut itulah tempat orang bertengkar. Kau yang berubah, kau yang salah, kau yang berubah, kau yang memulai. Jangan. Matilah terhadap menuntut kepada siapapun. Matilah bersungut-sungut kepada siapapun. Latih, upgrade rohanimu. Tidak mau bersungut-sungut, tidak mau menuntut siapapun. Do your best. Lakukan yang terbaik yang sebisamu. Let God do the rest. Selebihnya bagian Tuhan. Capek saya melihat orang yang masih mau bertengkar. Saudara, dalam kitab Kejadian 26 ayat 20 sampai 22 kita belajar dari Ishak ya, bagaimana dia mengalah. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini, jadi gembala Gerar merebut sumur yang digali oleh gembala-gembala Ishak. Air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ini punya kami. Kan begitu kita bertengkar, ini punyaku, ini tanahku, ini warisanku. Wah, bicara warisan lagi, amit-amit lah. Pertengkaran, persidangan, pembunuhan, gak cakapan, sampai mati-matian. Tuhan mampukan saya terus berdoa, Tuhan mampukan saya melakukan firman Allah. Tidak bertengkar demi apapun. Ada orang bertengkar demi warisan, demi harta. Ini hartaku, aku anak pertama, aku anak paling bungsu, rumah milikku, aku anak pertama, aku panggoaran, anak perempuan, aku yang merawat mama, aku yang merawat bapak. Ini milikku, rumahku. Udah rumah gak terlalu besar, tanah pun gak terlalu lebar, itu pun diperebutkan. Dan pastilah anak-anak mereka itu gak dekat. Kalau saya bertengkar dengan abang saya bertengkar dengan adik saya, kupastikan anak-anak kami pun gak dekat. Itu yang disebut turun dari kepala ke leher, ke jubah. Dari kakek gak cakapan, abang adik, anak-anak mereka gak cakapan, cucu mereka gak cakapan. Itu yang terjadi banyakan. Diwariskan sakit hati itu. Pastilah saling bela keluarga dong. Anak-anak cucuku pasti bela aku dong. Abangku juga begitu, udah otomatis itu. Gak peduli masalah cerita benar atau salah. Pokoknya kakekku. Pokoknya bapakku. Itu udah spirit keluarga. Gak peduli masalah benar salah. Itu yang terjadi banyak di berbagai tempat. Sehingga ada pertengkaran antar generasi, antar suku, antar tempat. Lihat, Ishak pada ayat yang ke-21. Setelah diambil sumur Esek, apa yang terjadi? Dia mengalah. Kemudian mereka menggali sumur lain. Mereka tidak mempertahankan sumur Esek itu. Karena direbut. Dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Di sumur Sitna air juga berbual-bual. Mereka menggali nggak ada air, mereka iri hati, mereka mengklaim sumur Esek punya kami, sumur Sitna punya kami. Mereka bertengkar. Lihat Ishak dan gembala-gembala Ishak mengalah. Mereka pindah lagi. Mereka nggak mau bertengkar. Lihat orang yang suka damai ada masa depan. Orang yang suka damai. Memang gak gampang loh Bu, Pak, aku jelas sampaikan gak gampang. Kita benar tapi mengalah, itu gak gampang. Kalau kita salah mengalah ya wajar. Ya haruslah, saya yang salah ya saya mengalah. Ya saya bertanggung jawab. Tapi kalau saya benar, ibu benar, bapak benar, tapi mau mengalah, itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Hanya karena Tuhan yang memampukan kita bisa seperti itu. Daging kita ini pasti ingin membalas jahat dengan jahat. Tapi roh Tuhan yang ada di hati kita mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itulah kalau kita hidup dalam roh Tuhan. Roh Tuhan yang memimpin kita. Ingat, bukan tidak boleh tegas, boleh tegas. Yang tidak boleh bertengkar.
berkelahi itu tidak boleh. Ayat 22, ia pindah dari situ. Jadi pindah dari sumur Esek, pindah ke Sitna. Dari Sitna pindah lagi ke tempat lain. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar lagi. Sumur ini namanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Mereka mengalah di Esek, di sumur Sitna mengalah. Mereka pindah lagi, lihat. Tuhan mengasih tempat yang lebih hebat lagi. Namanya sumur Rehobot. Air membual-bual luar biasa. Saudara, orang yang suka damai ada masa depan. Perbada tidak ada masa depan. Orang yang suka bertengkar tidak ada masa depan. Orang yang bertengkar adalah orang sombong. Orang yang rendah hati. Orang yang suka membawa damai. Walaupun dia benar, dia mau mengalah demi perdamaian. Apalagi dengan pasangan, ngapailah. Dulu saya bertengkar sama istri saya itu kadang-kadang hanya masalah pilih makanan. Dia pilih BPK, aku pilih sate Padang. Kan gak ketemu. Kayak mana menemukan sate Padang dengan BPK? Kan gak mungkin dua tempat. Satu tempat ini, sini sate Padang, sebelahnya BPK. Kan gak mungkin. Babi panggang karo, non halal, sate Padang yang halal. Dulu pernah masalah makanan. Saya gak mau lagi sekarang, bertahun-tahun. Kalau ditanya istri, mau makan apa? Saya kasih tahu mau saya. Kalau dia bilang, kita makan ini ya, let's go. Gak usah bertengkar lah. Hal-hal kecil gak usah bertengkar. Masalah cat rumah, masalah susunan rumah, foto-foto bingkainya di mana, udahlah serahkan itu sama istri. Gak usah bertengkar. Suami istri itu sekutu, bukan seteru. Hidup rukun damai, kesanalah Allah memberitakan berkat-berkat. Ishak dan gembala-gembalanya punya penghasilan 100 kali lipat. Di ayat berikutnya, kalau Bapak baca Kejadian 26 sampai habis, mereka mendapat keuntungan 100 kali lipat. Orang yang suka damai ada masa depan. Orang yang suka damai suka senyum. Orang yang suka damai mudah mengampuni. Orang yang suka damai penuh dengan sukacita daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya menjadi pribadi yang suka damai. Biarlah damai sejahtera Allah memenuhi pikiran, memenuhi hati, memenuhi rumahmu, memenuhi pekerjaanmu, menyertai perjalanan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Saudara, kalau saudara diberkati dengan tayangan ini, share, like, and comment, terlebih subscribe. Bagilah kepada orang lain. Sehingga keluarga-keluarga mertuamu, bagi ke keluarga mertua. Ini Pendeta Suheri Kultom yang menyampaikan firman bagaimana hidup damai tanpa ada pertengkaran. Dengan demikian, keluargamu nanti enak bertemu di Natal ini, di tahun baru ini. Paling enak adalah hidup rukun damai, hidup bersatu. Ya, Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, kalau saudara ada kolom-kolom silakan diisi, topi-topi doa, atau saudara di mana berada, apa yang saudara rindukan bisa kami doakan di menara-menara doa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada mereka yang menyaksikan tayangan ini. Khususnya bagi mereka yang sedang mengimani keluarga mereka rukun damai. Pasutri yang penuh damai sejahtera Allah. Hamba-Mu berdoa kepada mereka Tuhan, supaya keluarga mereka yang menyaksikan ini dipenuhi dengan damai dari Tuhan Yesus. Damai dari Tuhan Yesus memenuhi pikiran, memenuhi hati kami, memenuhi keluarga kami, pernikahan kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, perjalanan kami, bahkan dengan keluarga mertua kami, dengan tetangga-tetangga kami, teman gereja kami, teman marga kami, komunitas, teman sekolah, dimanapun kami berada.
kami pembawa damai sejahtera Allah. Sehingga setiap kami datang, mereka bisa merasakan aura penuh damai sejahtera. Sehingga dimanapun kami berada, orang yang bertengkar jadi berdamai. Jadikan kami pembawa damai, misi pembawa damai sejahtera Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan, sumber damai sejahtera kami. Kami berdoa Tuhan, khususnya bagi pasutri yang terus bertengkar, yang saling tidak enak bicara, yang satu bicara, yang satu marah bentak, yang satu bicara, yang satu marah-marah merepet. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan membuat mereka berubah, dipulihkan, dicamah, sehingga rumah mereka penuh damai sejahtera Allah. Mereka yang sakit kami doakan Tuhan, apapun sakit penyakit mereka, sakit penyakit yang mereka alami, obat yang mereka makan diurapi, dokter yang mereka kunjungi diurapi. Dalam nama Tuhan Yesus, jamalah yang sakit disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan, dihiburkan, diberi semangat dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, pemulihan keuangan, pemulihan usaha. Dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah mereka. Mereka yang sedang ingin menjual rumah, menjual pertapakan tanah, untuk menyelamatkan keadaan mereka, untuk kebutuhan mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, tolonglah mereka dalam penjualan tanah. Hamba-Mu juga berdoa bagi mereka yang ingin mendapat jodoh, ingin mendapat keturunan. Hamba-Mu berdoa, ingin dapat pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah tolong mereka. Mereka yang sedang membutuhkan membangun rumah, Tuhan tolong mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, sampai ketemu di waktu yang akan datang.